Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab GKI Tegalrejo Salatiga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema hikmat yang dari atas. Kita akan melanjutkan PA pada hari ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah, selalu baru Engkau berikan bagi kami. Pada hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan berPA. Kiranya kasih karunia-Mu melingkupi kami dan Roh Kudus mengisapkan kami agar apapun yang kami pelajari pada hari ini menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan teks dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 3, dilanjutkan pas ayat yang ke-7 dan ke-8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah bacaan teks pada hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat memang penting di dalam kehidupan. Yakobus menekankan tentang hikmat. Hal ini disebabkan karena adanya problematika dalam berelasi antara jemaat pada saat itu. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu adalah mereka dikuasai oleh nafsu duniawi dan setan-setan. Tidak mengherankan adanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus menuliskan surat ini sebagai pesan pastoral untuk menasihati jemaat agar lebih mengandalkan hikmat yang dari atas dan bukan dikuasai oleh nafsu duniawi dan setan-setan yang menyebabkan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kehidupan jemaat saat surat Yakobus ini dituliskan sedang mengalami problematika yang berat. Nasihat tentang hikmat ditekankan oleh Yakobus karena pada saat itu jemaat berkata-kata tentang keegoisan mereka. Sehingga di ayat yang 13 di situ Yakobus mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kata bijak dan berbudi dikaitkan dengan hikmat, sebab hikmat yang dari atas
tidak mengecewakan orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yakobus mengontraskan hikmat yang dari atas dengan hikmat dari duniawi, sebab jemaat harus memahami apa maksud hikmat dari atas, dan mereka lakukan seolah-olah mereka berhikmat, kemudian menjadikan mereka iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, dan melawan kebenaran. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ditegaskan bahwa hal itu bersifat duniawi. Dan ayat yang ke-17 menjadi sebuah tindakan pastoral bagi jemaat agar memahami sesungguhnya apa itu hikmat dari atas. Yakobus menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki hikmat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, murni. Artinya orang yang memiliki hikmat tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kemurnian dari hati nuraninya. Yang kedua adalah pendamai. Artinya orang yang memiliki hikmat membawa damai dimanapun dia berada. Yang ketiga adalah peramah. Artinya bahwa orang yang memiliki hikmat membawa kesejukan di orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah penurut. Artinya orang yang memiliki hikmat taat walaupun itu berat. Yang kelima, penuh belas kasihan. Orang yang memiliki hikmat harusnya memiliki belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan yang keenam, buah-buah yang baik. Artinya orang yang memiliki hikmat menunjukkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran. Yang ketujuh, tidak memihak. Artinya orang yang mempunyai hikmat tidak memihak kepada siapapun, tetapi menjadi orang yang bijaksana di dalam segala sesuatu. Dan yang kedelapan, tidak munafik. Orang yang memiliki hikmat harus hidup apa adanya tanpa bertopeng atau menunjukkan hal-hal yang baik, tetapi sesungguhnya dia tidak baik. Pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-8 menjadi dorongan bagi jemaat bahwa untuk memiliki hikmat, jemaat harus tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan menyucikan hati. Betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan berjemaat, sehingga kita harus berserah penuh kepada Allah, Sang Pemberi hikmat yang dari atas itu. Demikian pengantar singkat yang dapat saya berikan, dan kita akan melanjutkannya di dalam diskusi di grup PA Info GKI Tegalujo Salatiga. Selamat berPA,